Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi sama Kak Okta. Nah teman-teman, udah pada lihat belum video yang sebelumnya? Dan pastikan juga kalau kalian sudah menjawab di kolom komentar. Nah jangan lupa di like, komen, and subscribe channel ini. Oke, langsung saja untuk soal pertama. Jonathan dalam perjalanan untuk bertemu seorang relasi kerja. Namun di tengah perjalanan Jonathan terjebak macet yang sangat panjang dan mungkin akan membuatnya terlambat dari waktu yang telah disepakati. Padahal Jonathan sudah mengantisipasinya dengan berangkat lebih awal. Jika Anda adalah Jonathan, yang akan Anda lakukan adalah A. Menghubungi dan mengabarkan posisi saya sambil meminta untuk menjadwalkan ulang pertemuan. B. Menghubungi dan meminta untuk menunggu saya karena kondisi ini di luar perkiraan. C. Melanjutkan perjalanan saya secepat mungkin agar bisa bertemu dengan relasi kerja saya tersebut. D. Mengabarkan kondisi dan posisi saya, kemudian menyerahkan keputusan pertemuan pada relasi kerjanya. E. Mengabarkan kondisi dan posisi saya, kemudian mengajaknya untuk mengubah tempat pertemuan ke lokasi yang lebih cepat saya capai. Nah, gimana teman-teman semua? Opsi mana yang paling benar nih? A, B, C, D, atau E? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling benar itu pada opsi D. Nah, yaitu mengabarkan kondisi dan posisi saya, kemudian menyerahkan keputusan pertemuan pada relasi kerjanya. Nah, kali ini aspek yang dinilai adalah jejaring kerja. Oke, sekarang kita lihat masing-masing opsi berapa skor yang didapat ya. Oke, untuk opsi D dengan skor 5, opsi C dengan skor 4, opsi B dengan skor 3, opsi E dengan skor 2, dan opsi A dengan skor 1. Kenapa ya pilihan D skornya paling tinggi? Mari kita analisa teman-teman. Nah, pada dasarnya jejaring kerja adalah membangun komunikasi dan hubungan. Maka ketika menghadapi situasi seperti Jonathan ini, sudah seharusnya ia mengkomunikasikan kondisinya. Jonathan sudah berusaha agar tidak terlambat, namun ada kondisi lain yang memang tidak dapat dielak. Maka mengkomunikasikan kondisi tersebut perlu dilakukan. Setelah itu baru dia menyerahkan segala keputusannya kepada rekan kerjanya. Nah, gimana teman-teman? Sudah yang mengerti? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk soal nomor 2. Orang tua Mutiara menyuruh Mutiara untuk mengikuti sebuah acara kesenian desa. Karena menurut mereka acara kesenian desa tersebut sudah menjadi budaya dan tradisi yang mendarah daging di keluarganya dan warga desa yang lain. Jika Anda adalah Mutiara, yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut untuk menyenangkan hati orang tua saya. B. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut dan mempelajari mengapa kesenian tersebut bisa menjadi jati diri seluruh warga desa. C. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut karena teman-teman saya juga mengikutinya. D. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut namun hanya sebagai penonton saja. Dan E. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut karena itu merupakan tradisi keluarga yang harus dilestarikan. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman udah jawab opsi apa yang paling benar nih? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling benar itu ada pada opsi B. Mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut dan mempelajari mengapa kesenian tersebut bisa menjadi jati diri seluruh warga desa. Nah, kali ini aspek yang dinilai itu ialah sosial budaya. Oke, langsung saja teman-teman kita cek, kita lihat berapa skor pada masing-masing opsi.
Oke, jawaban yang paling benar ada pada opsi B dengan skor 5, kemudian opsi E dengan skor 4, kemudian opsi A dengan skor 3, opsi C dengan skor 2, dan opsi D dengan skor 1. Nah, kenapa ya kira-kira pilihan B skornya paling tinggi? Mari kita analisa teman-teman. Oke, kita lihat bahwa tujuan utama dari aspek sosial budaya adalah untuk mengetahui dan mempelajari aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Nah, ini melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi, bahkan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, pada kasus Mutiara tersebut, yang harus dilakukannya adalah mengikuti kegiatan kesenian desa tersebut serta mempelajari mengapa kesenian tersebut bisa menjadi jati diri seluruh warga desa. Oke, gitu teman-teman. Gimana? Oke, kita lanjut aja untuk soal nomor 3. Oke, di sini soalnya adalah Renfred sedang berlatih basket bersama teman-temannya di taman kota. Hari itu sangat terik sehingga membuat Renfred merasa haus sekali. Saat sedang membeli minuman, Renfred melihat ada seorang anak kecil yang sangat kehausan juga. Namun uang yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli sebuah minuman saja. Yang harus dilakukan Renfred adalah A. Segera membagi minuman yang dibelinya pada anak kecil tersebut. B. Tidak jadi membeli minuman dan memberikan uangnya pada anak kecil tersebut. C. Memberikan minuman yang dibelinya pada anak kecil tersebut. D. Meminjam uang kepada temannya untuk membeli sebuah minuman lagi yang akan diberikannya pada anak kecil tersebut. E. Meminta temannya untuk menolong anak kecil tersebut karena uangnya hanya cukup untuk membeli sebuah minuman. Oke, gimana? Apa jawaban teman-teman? Nah, jawaban yang paling benar adalah pada opsi A. Segera membagi minuman yang dibelinya pada anak kecil tersebut. Oke, kali ini aspek penilaiannya yaitu sosial budaya. Oke, sekarang kita cek berapa skor pada masing-masing opsi. Nah, tadi yang paling tepat itu ada pada opsi A berarti dengan skor 5, kemudian opsi D dengan skor 4, kemudian opsi B dengan skor 3, dilanjutkan dengan opsi C dengan skor 2, dan opsi E dengan skor 1. Oke, kenapa ya pilihan A skornya paling tinggi? Coba kita analisa teman-teman. Nah, sebagai masyarakat yang memiliki nilai sosial kemasyarakatan, Renfred tentu saja akan membagi minuman yang dibelinya kepada anak kecil tersebut. Karena memberi dan membagi minuman merupakan salah satu nilai sosial kemasyarakatan. Nilai sosial sendiri berisi mengenai cara individu bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia dapat diterima dalam masyarakat. Nilai sebagai pedoman berarti nilai mengambil fungsi sebagai sumber acuan dan pegangan hidup individu dalam berpikir, bertindak, bahkan bertingkah laku. Nah, gimana teman-teman dari 3 soal di video sebelumnya? Apakah teman-teman bisa menjawab dengan skor yang paling tinggi? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk soal berikutnya. Suatu hari tanpa disangka saya mendengar sebuah kabar bahwa seorang teman dekat yang sudah sangat lama saya kenal membicarakan hal yang buruk tentang saya. Hal itu membuat saya gusar dan sangat tidak tenang. Saya akan A. Menemuinya dan langsung menanyakan alasannya melakukan hal itu. B. Tanpa ragu akan membicarakan hal buruk tentangnya yang saya tahu. C. Menghubunginya dan menanyakan kebenaran kabar tersebut. D. Memastikan kebenaran kabar tersebut dari orang-orang yang mendengarnya. E. Merasa kecewa dan tidak akan menghubunginya lagi. Oke, nah gimana teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi A, B, C, D, atau E? Oke, jawaban yang paling benar ada pada opsi C.
menghubunginya dan menanyakan kebenaran kabar tersebut. Nah, sama seperti soal sebelumnya, aspek yang dinilai adalah sosial budaya. Oke, sekarang kita cek lagi skor pada masing-masing opsi. Nah, yang tadi yang paling benar itu adalah pada opsi C, maka opsi C mendapat skor 5. Kemudian skor 4 ada pada opsi D, skor 3 ada pada opsi A, dan skor 2 ada pada opsi E. Terakhir skor 1 ada pada opsi B. Sekarang kita lihat kenapa ya pilihan C skornya paling tinggi. Kita analisa lagi teman-teman. Sesuai dengan norma sosial yang berlaku, jika mendengar tentang sesuatu yang belum diketahui kebenarannya, maka kita harus memvalidasi kabar tersebut. Benar kan teman-teman? Nah, dalam kasus ini seharusnya kita tidak langsung memutuskan hubungan pertemanan, melainkan mengkonfirmasi kabar tersebut kepada orang yang bersangkutan. Karena apa? Karena bisa jadi kabar yang beredar bukanlah kabar yang benar alias hoax. Oke. Terakhir, soal nomor 5. Saya merupakan seorang petugas pengelola data sebuah instansi yang bekerja di wilayah. Setiap bulan saya dan beberapa rekan lain harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menghadiri rapat koordinasi. Melihat kondisi tersebut, kantor memutuskan untuk mengganti pertemuan koordinasi dengan menggunakan video meeting, sebuah aplikasi yang tidak saya kuasai. Saya akan segera mendownload aplikasi tersebut dan mempelajarinya secara otodidak. B. Berkumpul di rekan terdekat saat hari rapat tiba untuk mengikuti rapat bersama dengan aplikasi teman saya. C. Meminta info dari kantor tentang aplikasi tersebut dan cara menggunakannya. D. Meminta teman yang sudah menguasai aplikasi tersebut untuk mengajari saya. E. Segera mendownload dan mencari dari internet cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke, nah gimana teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi berapa nih? Oke, jawaban yang paling benar itu ada pada opsi D. Meminta teman yang sudah menguasai aplikasi tersebut untuk mengajari saya. Nah, kali ini aspek penilaiannya yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita lihat skor pada masing-masing opsi. Oke, yang paling benar tadi adalah D, maka D mendapatkan skor 5, kemudian E mendapatkan skor 4, kemudian A mendapat skor 3, kemudian C mendapat skor 2, dan B dengan skor 1. Oke, kenapa ya pilihan D skornya paling tinggi? Kita cek lagi analisanya teman-teman. Nah, teknologi, informasi, dan komunikasi itu merupakan salah satu hal yang sangat membantu manusia. Melalui TIK, manusia bisa berkembang dan berinovasi. Nah, sebagai bentuk profesionalisme dalam kerja, maka Anda harus bersikap terbuka dan senantiasa senang mempelajari hal-hal baru yang nantinya akan memudahkan pekerjaan Anda. Nah, di dalam kasus seperti ini maka kita harus bisa menguasai aplikasi baru tersebut agar apa? Agar dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Tapi karena berhubung Anda belum menguasainya, maka jangan sungkan untuk meminta bantuan teman Anda yang sudah menguasainya agar mengajari Anda. Nah, gimana teman-teman dari kelima soal yang kita bahas tadi? Nah, gimana? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya akan berikan soal latihan. Sama seperti video sebelumnya, maka teman-teman bisa menjawab di dalam kolom komentar. Nah, pembahasannya pasti akan saya bahas di video berikutnya. Soal pertama, kantor meminta kami untuk mengajukan sebuah inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai seorang penyuluh di bidang peternakan dan perkebunan,
Anda tidak begitu menguasai IT, maka Anda akan A. Membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk pelayanan penyuluh bidang peternakan dan perkebunan jarak jauh. B. Membuat aplikasi terkait materi-materi peternakan dan perkebunan dasar untuk orang awam. C. Memberikan ide-ide tentang aplikasi yang berguna di bidang peternakan dan perkebunan untuk dikerjakan oleh ahli IT. D. Berkolaborasi dengan ahli IT untuk membuat aplikasi yang berguna untuk para peternak dan petani. E. Menyerap aspirasi dari para peternak dan petani tentang aplikasi apa yang mereka butuhkan. Oke, untuk soal nomor 2. Sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan zaman, pemerintah mengeluarkan anjuran untuk mengalihkan laporan bentuk manual menjadi bentuk digital dalam bentuk file-file yang disimpan dalam sebuah drive. Menurut saya, hal tersebut A. harus segera mulai dilaksanakan karena memang sekarang sudah memasuki era digital. B. Kurang aman karena file dalam drive rentan dengan kebocoran data. C. Sangat baik untuk membentuk image baru di mata masyarakat. D. Perkembangan yang baik untuk menghemat pengeluaran kantor. E. Bisa dijalankan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Oke, lanjut untuk soal terakhir. Saya baru saja masuk kantor setelah sakit selama beberapa hari dan mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri rapat koordinasi kegiatan di luar kota selama 2 hari. Padahal saat itu saya masih dalam masa pemulihan. Yang akan saya lakukan adalah A. Meminta rekan kerja untuk menggantikan saya mengikuti rapat koordinasi tersebut. B. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut dengan berusaha menjaga kondisi kesehatan. C. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut namun hanya menjalaninya 1 hari saja dan meminta panitia untuk mengirimkan notulen rapat. D. Meminta izin untuk tidak menghadiri acara dan meminta panitia untuk mengirimkan notulen rapat. Dan E. Tetap berangkat memenuhi undangan tersebut karena kegiatannya tidak begitu menguras fisik. Nah gitu teman-teman, itu beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, seperti yang udah saya sampaikan bahwa pembahasannya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Semoga teman-teman bisa menambah ilmu atau bisa membantu teman-teman dalam persiapan SKD kedinasan atau CPNS dalam tes karakteristik pribadi. Oke, sampai ketemu lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.